Ya, saudara, yang terbaru dari Holy Wings, Wagub DKI meralat pernyataan soal Holy Wings bisa buka lagi kalau sudah melengkapi izin. Lalu bagaimana aturan penjualan miras di Jakarta ini dan bagaimana pengawasannya? Sylvia Scholastika akan mengulasnya dalam diskusi. Yang paling baru soal Holy Wings, Wagub DKI Jakarta meralat pernyataannya soal Holy Wings bisa beroperasi kembali setelah melengkapi perizinannya. Jadi akan ditutup untuk seterusnya. Gimana sih aturan penjualan miras di Jakarta dan gimana pengawasannya? Yuk kita diskusi, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan Indonesia TV. Konten promosi berbau penistaan agama oleh Holy Wings sebenarnya sudah ramai dari pekan lalu, tapi buntut kasusnya masih panjang sampai hari ini. Di Jakarta, total sudah ada 12 outlet Holy Wings yang ditutup. Di daerah pun sama, hingga saat ini sudah ada 6 kota lainnya yang mencabut izin sementara operasional Holy Wings. Pemantiknya memang soal konten promosi berbau sara, tapi ternyata bukan ini yang menjadi alasan Pemprov DKI menutup outlet Holy Wings. Alasannya adalah karena masalah izin penjualan mirasnya yang bermasalah. Singkatnya, Holy Wings belum memiliki sertifikat standar jenis usaha bar yang terverifikasi. Saat ini hanya mengantongi surat keterangan pengecer yang artinya boleh menjual minuman beralkohol untuk dibawa pulang, bukan untuk minum di tempat. Pertanyaannya, Holy Wings di Jakarta ini kan bukan baru 1 atau 2 bulan. Apakah artinya pemerintah kecolongan? Dari pertemuan kemarin terungkap bahwa sebenarnya pengawasan juga kurang begitu baik. Baik pengawasan selama dijalankan maupun pengawasan dalam pemberian izin. Karena beberapa ketemuan kita dapatkan bahwa izin Holy Wings itu tidak diverifikasi dulu sehingga langsung dapat izin. Baik ini izin yang dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat melalui OSS. Sehingga kita melihat ada kelemahan dalam sistem pemberian izin saat ini sehingga timbul masalah-masalah seperti ini. Yang paling baru, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meluruskan pernyataannya soal kemungkinan 12 outlet Holy Wings di Jakarta ini bisa buka lagi walaupun saat ini izinnya sudah dicabut. Sekali lagi, supaya clear, untuk dasar itu, Cafe Holy Wings dicabut, tidak bisa dibuka lagi Cafe Holy Wings. Artinya kalau ganti nama selain Holy Wings, bisa buka lagi nggak ya? Gimana sih aturannya? Secara aturan iya, Mas. Jadi memang aturannya itu mereka bisa mengajukan lagi dengan melengkapi surat-surat yang ada, kelengkapannya, kemudian namanya diganti, Mas. Diganti. Jadi kalau pengalaman dulu Alexis itu kan dulu juga sempat bermasalah, Mas. Tapi kemudian Alexis fokus ditutup, terus mengajukan kelengkapan lagi. Sekarang hidup lagi, Mas. Ya, tapi namanya bukan Alexis gitu, Mas, berganti nama. Gitu. Yang menjadi kekhawatiran, Holy Wings ini cuma satu dari sekian banyak tempat hiburan serupa yang punya masalah sama. Kita melihat bahwa sebenarnya pemerintah provinsi sangat lalai dalam hal pengawasan. Di sini terlihat bahwa ini hanya sebenarnya gunung es saja muncul ke permukaan karena kesalahan mereka. Di tempat lain sangat mungkin ada pelanggaran yang sama dan kita tidak tahu karena tidak ada pengawasan. Masalah minuman keras di Jakarta memang kerap kali menuai kontroversi. Pemprov DKI Jakarta sendiri sebenarnya merupakan pemegang saham dari salah satu produsen bir dan pada bulan ini baru saja mendapatkan dividen dengan nilai yang fantastis 60,1 miliar rupiah dari PT Delta Jakarta yang merupakan produsen dari angker bir. Pemprov DKI Jakarta tercatat sebagai pemegang saham DLTA dengan kepemilikan saham 26,25%. Kalau kita pikir di satu sisi ada dividen yang begitu wow dari penjualan alkohol, di sisi lain ada masalah pengawasan penjualan miras yang hingga saat ini masih dipertanyakan. Apakah ini yang menjadikan pemerintah setengah hati dalam mengawasi penjualan miras di ibu kota atau mungkin ada keraguan lainnya? Ya, penutupan sendiri memang ini, Mas. Pemprov sendiri setengah keraguan sebenarnya, Mas, gitu. Karena kan Pemprov ini kebingungannya ketika ditutup nanti karyawannya mau dikemanakan dan
sampai hari semenjak pandemi COVID ini kan Pemprov nggak pernah menyediakan lapangan pekerjaan, Mas. Jadi tidak ada kan membuka program-program dalam rangka ini menampung banyaknya pengangguran di DKI Jakarta gitu kan, nggak ada. Jadi itu yang lihat aja Pemprov DKI juga kebingungan, makanya ketika baru viral barulah ditutup. Itu ada viral seperti itu baru ditutup. Ya, karena memang kita memahami bahwa Pemprov DKI juga tidak serta-merta berani menutup karena memang semua harus ada mekanisme prosedurnya. Izin itu satu hal, soal lainnya yang nggak kalah penting adalah masalah pengawasan. Jangan sampai viral dulu, bertindak kemudian. Menurut kamu gimana? Yuk, lanjut diskusi di kolom komentar.